Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Firda Mastriani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131239. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 12 Bodok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi indahnya keberagaman di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam. Sebelum mulai, Ibu akan bertanya, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Berarti alhamdulillah sehat semua. Untuk pelajaran hari ini, Al-Quran sebagai supaya kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, kita akan semakin banyak pahalanya. Jadi kita baca surah dulu, surah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Surah apa kemarin? Surah Al-Ma'un. Ayo dibaca dulu surah Al-Ma'unnya. Fokus konsentrasi, melihat, mendengar, fokus. Oke, siap semua? Siap. Siap belajar semua? Siap. Oke, pembelajaran hari ini adalah kita supaya memahami mengapa kita harus menghargai perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan yang ada di sekitarnya kita. Apalagi kita ini di sekolah yang beragam macam suku, budaya, banyak yang pendatang juga, apalagi agama. Di sini ada lengkap semuanya, agama ada. Jadi bagaimana kita bersikap semestinya sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Islam itu mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan kebencian, keburukan, tidak ada. Kalau ada yang berlaku kayak gitu berarti orangnya tidak bisa dia mengamalkan ajaran agama dengan benar. Apa ya? Gambar tentang orang-orang apa itu? Orang-orang berbeda suku lagi apa? Lagi bermain dengan macam-macam suku. Ada yang kulitnya putih, ada yang pakai jilbab, ada yang kulitnya hitam dan sebagainya. Tapi mereka kelihatan bertengkar tidak? Tidak. Apakah mereka kelihatan berkelahi atau mereka musuh-musuhan? Tidak. Mereka sama-sama hidup rukun. Itulah indahnya Indonesia ya. Jadi bahwa Allah menciptakan kita itu berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu sebagai ketetapan sunnatullah, berupa sunnatullah, ketetapannya Allah. Jadi ada 3 yang akan dipelajari tentang perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Coba Ibu mau tanya, di sini macam-macam ya sukunya ya? Oke, siapa yang di sini suku Jawa? Oh, banyak yang suku Jawa. Yang sini sukunya Dayak ada? Oke, yang sini sukunya Padang. Oke, siapa lagi yang belum ada petunjuk? Katia, Melayu. Oke, Melayu. Ada yang ini ya campuran ya. Kalau ibu ini sukunya suku Bugis. Jadi suku Bugis itu berasal dari Makassar tuh ya. Kebanyakan yang Bugis itu dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Kayak kita di sini, kalau di sekitar kita di daerah Bodok nih ya, kebanyakan itu sukunya apa ya? Dayak. Tapi ternyata di kelas ini Dayaknya 2 ya tadi ya. Tapi kita kalau pas kita bergabung dengan teman-teman yang di kelas sudah balik ke kelas masing-masing, itu kira-kira ketemu dengan macam-macam model kan? Yang sukunya Dayak punya terbiat seperti ini, punya karakter seperti ini.
Yang Jawa juga begitu, yang Padang juga begitu, yang Melayu juga begitu dan sebagainya. Maka kita harus menghargai. Kemudian perbedaan keyakinan. Kan kalian ini kelas A dan B kan? Jadi satu di sini. Di kelas banyak yang agamanya Katolik, banyak. Yang agamanya Kristen, banyak. Lumayan lah ya. Kemudian ada yang agamanya Buddha nggak? Ada nggak di kelas A? Ada. Di kelas B ada. Yang Hindu belum dapat ya kita di sini ya. Berarti Buddha ada walaupun cuma 1-2 kali ya. Tapi kalau dari 10 mayoritas di sekolah itu paling banyak itu mayoritasnya Katolik. Makanya murid Katolik lebih banyak daripada yang Islam. Indahnya saling menghargai. Maka kita sekarang belajar tentang mengenal pentingnya saling menghargai di tengah keberagaman yang ada. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah sikap untuk menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Hal ini bisa ditunjukkan dengan mendengarkan orang lain. Orang lagi ngomong kita potong. Sopan nggak? Tidak. Orang lain baru mau ngomong kita ngerasa omongan kita yang paling benar. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Itu berusaha menunjukkan mendengarkan orang lain berbicara. Jangan cuma guru atau orang tua yang lebih tua ya. Sama teman kalian juga kayak gitu, sama yang lebih muda juga kayak gitu. Berusaha mendengarkan orang lain. Jangan egois mau menang sendiri. Kemudian menghormati cara hidup mereka. Kita punya teman menghargai perbedaan suku. Setiap suku memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik. Kita dapat menghormati mereka dengan tidak mengejek logat atau cara berbicara yang berbeda. Teman kalian kalau ngomong agak medok misalnya, atau kalau ngomong tuh ya gitu tadi pakai bahasa yang kasar kayak ngomongnya tuh terak-terak gitu kan, nggak usah kita ngejeknya. Jadi akhirnya kalau orang diejek tuh jadi apa? Apa sih bahasa anak sekarang? Sakit hati, itu apa namanya? Insecure gitu ya kan, nggak mau, malu, jadi minder. Jangan itu bikin mental orang jadi rusak. Kita itu jangan punya mental pembuli. Jadi jangan mau merasa lebih baik kepada orang lain. Kita hormati, hargai. Terus selain itu kita juga bisa belajar dan menikmati keindahan budaya lain. Kalau kalian jalan-jalan, atau kalian ini di sini misalnya ada acara di Rumah Betang Dayak, ngelihat ada tari-tariannya, seneng kan ngelihat kan kebudayaan orang lain itu punya ciri khas masing-masing. Kalau kalian ke Jawa, di Jawa itu banyak jaranan atau kuda lumping dan sebagainya. Itu tuh sebuah kebudayaan ya. Jadi senang kita melihatnya. Kemudiannya adalah menghargai perbedaan keyakinan. Ini yang paling banyak ya di sekitar kita. Agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada para pemeluknya. Menghargai perbedaan agama berarti tidak memaksa keyakinan kita kepada orang lain. Kamu ayo masuk Islam, syahadat. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak usah kayak gitu-gitu. Dia udah ada agamanya sendiri, udah hargai aja, nggak usah dipaksa-paksa. Kemudian tetap menghargai hubungan baik dengan mereka. Selagi mereka tidak memaksa kita, menggoyangkan iman kita, maksa menyembah agama mereka, nggak masalah. Kita sosial namanya itu ya. Kita berhubungan sosial, bergaul dengan siapapun itu, agama apapun itu, suku apapun itu. Jangan dikaitkan dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, keyakinan, akidah itu masing-masing. Orang Islam cara ibadahnya sholat, mengaji, puasa dan sebagainya. Yang agama lain seperti ini kita hormatin. Ya, jangan kita karena memaksakan ngerasa diri kita benar akhirnya lalu rusak persaudaraan. Lalu akhirnya kayak senggang mau ngomong itu nggak enak. Itu jangan sampai ya kayak gitu ya. Jadi kita kalau selain masalah ibadah kita bergaul. Kalau masalah ibadah kita harus kuat. Itu iman namanya ya. Dari perbedaan pendapat ini juga sering terjadi. Misalnya kalian mau pemilihan ketua kelas. Tapi calonkan yang ini. Banyak suara nih. Mau yang ini. Gimana caranya kita bisa menghargai pendapat orang? Jangan maunya pokoknya pilihan saya harus menang. Kata saya harus benar. Tidak bisa kayak gitu. Kita hidup bersosial, kita hidup bersama-sama, keberagaman itu pasti ada. Nih, setiap orang tuh memiliki cara berpikir dan pandangan yang berbeda-beda. Sama nggak cara berpikirnya Aska sama berpikirnya Haikal? Beda. Sama nggak berpikirnya Salsa sama berpikirnya Mirza? Beda semua. Jadi kita harus menghargai pendapat
Menghargai pendapat berarti mendengarkan dengan sabar dan tidak langsung menyela omongan orang, nggak usah. Terus egois. Diskusi yang sehat tanpa emosi adalah cara terbaik untuk memahami sudut pandang orang lain. Dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Semangat! Oke, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok. Ini sudah dibagi kelompoknya masing-masing. Ini dikerjakan bersama, berdiskusi, berusaha mendengar pendapat masing-masing ya. Ada soalnya di sini, dikerjakan. Jangan lupa ditulis tanggal dan nama kelompoknya siapa aja ya. Nah, kerjakan. Jadi kerjakan di sini nih. Nama kelompok. Ditulis nama-namanya. Ya, yang lain bantu sambil cari jawabannya, dilihat, dikompromikan bersama, diskusi. Namanya kerja kelompok berarti harus diselesaikan bersama kelompok ya, jangan masing-masing. Tuh ada gambar-gambar, dilihat, berusaha dicerna, nanti dijawab, maju ke depan. Tulis dulu nama kelompoknya siapa aja, persiapan nanti siapa yang presentasi dan sebagainya. Kalau ini apa tadi pertanyaannya? Perbedaan keyakinan ya. Cari di bukunya tadi. Di sini ada perbedaan keyakinan. Nih perbedaan keyakinan nih. Menghargai keyakinan orang lain. Nah, dibaca, dicari jawabannya. Ada menghargai pendapat orang lain. Dibaca tuh, biar cari jawabannya di buku ada. Oh, saya mau cari. Ini dibaca. Ambil yang poin-poin pentingnya aja. Budak poin-poin pentingnya aja nih. Apa sih maksudnya suku dan budaya tuh? Terdiri dari berapa pulau nih kan? Jadi apa maksudnya tuh? Bukan perbedaan suku dan budaya, bukan. Maksudnya perbedaan suku orang-orang, budayanya orang-orang dengan kita. Maksudnya tuh apa? Ya. Nah, tulislah jawabannya. Tulis jawabannya di situ. Tulisan siapa? Amar, Kak Azam, terserah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sebagai ketua kelompok. Di sini ada Naila, Aura, Salsa, Fitri, dan Fatia. Di sini kami akan mempresentasikan perbedaan keyakinan di Indonesia. Jelaskan
masing-masing dan kaya raya, dan masih banyak lagi keberagaman lainnya. Kami akan menunjukkan makanan, pakaian, adat, adat, dan makanan khas daerah, serta ada juga 5 adat. Oke, oh itu ada gambar-gambarnya ya. Bagus sekali ya. Terus kemudian Apa sikap yang harus dilakukan jika punya teman yang berbeda suku dan budaya? Sikap yang harus kita teladani adalah saling menghargai, tidak boleh mengejek, dan menghormati. Sekian itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jika ada teman kamu yang mengejek suku atau budaya kamu atau agama kamu, sakit hati, marah, apalagi? Sedih, apalagi? Insecure lah ya, apa kesal lah ya. Lalu bagaimana cara harus kita bersikap? Gimana kita harus bersikap? Kita ini udah nih dengar orang ngejek agama kita, ngejek keyakinan kita. Keragaman adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita dan merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah. Dengan saling menghargai dan tanyakan kepada orang tua kalian asal usul suku kalian. Ya, tanya asal usul suku dan budaya kalian, orang tua kalian. Baik dari baik boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.